Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iis Salimatul Sadia. And my name is Mujatul Humairah. We here in tour Gubuk Sawah. Come on guys, follow us. Come on. Come on. The origin of this place was put came from the idea that tourism is a business opportunity. In the past, the origin of this place was rice paddies, but the results were uncertain, eventually turned into tourist attractions. Previously, education about agriculture was in line with the development of the times. It turned out that the world of technology became an opportunity for tourism business that we paid in sport photos for our appeal. Proved by our simplicity, we can make tourism by utilizing used goods. Message from the owner of the Gubuk Sawah tour: don't be satisfied with today or what you are producing right now. If you can be better, why not try to change? Bagaimana asal mulanya tempat ini didirikan, Pak? Saya perkenalkan dulu, nama saya Andi Destia. Iya. Asal mula tempat ini kita bangun menjadi tempat wisata itu ide dari gagasan kita bahwasanya wisata kan juga peluang usaha, itu yang kita pikirkan. Dulu memang asal usulnya ini sawah kita tanami selama 3 tahun, tapi hasilnya tidak menentu. Akhirnya kita ganti arah untuk menjadikan tempat wisata. Nah, tempat wisata yang bagaimana? Sebenarnya dulu itu pengennya itu wisata edukasi tentang pertanian, tapi berkembangnya zaman ternyata dunia HP itu menjadi peluang pemikiran kita untuk usaha wisata yang kita kemas sekarang banyak spot selfie. Nah, untuk daya tarik karena yang sudah ada itu wisata itu duit banyak baru bisa bikin, tapi kita buktikan dengan kesederhanaan kita bisa membuat wisata. Makanya kita manfaatkan barang bekas ini sebenarnya juga dari pengunjung itu sendiri. Kalau masuk katakanlah 7.000 dapat teh botolnya baru kita gunakan untuk ornamen. Ya, keunikan yang kita ciptakan itulah yang ternyata menjadi daya tarik bagi pengunjung. Terus asal mulanya kan ini kan banyak banget barang bekas tuh. Ya. Ini dari mana, Pak, pertamanya? Apa dari kayak beli rosok, apa mengumpulkan sendiri dari tim sampean? Enggak, gini, botol itu kalau jumlahnya sampai hitung ribuan atau ratusan ribu, berarti pengunjung Gubuk Sawah ya sejumlah botol itu. Jadi botol itu ya dari pengunjung tadi. Awalnya tidak pakai botol, tapi manajemen kita tiket masuk tadi bisa ditukarkan minuman, akhirnya kita dapat botol. Nah, setelah botol banyak dari pengunjung baru kita bikin ornamen. Ini wisata ini dari tahun berapa, Pak? 2017 pertengahan tahun. Biasanya pengunjung itu berapa, Pak? Paling banyak atau paling sedikitnya setiap hari? Kalau dibikin rata-rata itu sudah 300-400. Masalahnya kalau total 1 bulan itu 3.000, 4.000, bahkan target kita itu kemarin 8.000. Karena dengan target 3.000, 4.000 ternyata rata-rata kita di tahun pertama itu bisa 8.000, 10.000, berarti kan mau ditarget. Jadi seperti itu. Ini bangunnya pribadi apa punya tim sendiri? Pribadi. Pribadi. Terus kenapa kok
apa sih keunggulan ini, apa wisata ini? Keunggulannya kita mengutamakan spot selfie. Makanya setiap bulan atau bahkan 1 minggu 2 minggu spot selfie kita berganti-ganti. Karena apa? Kebutuhan HP loh, kebutuhan anak muda. Iya. Jadi ganti status, ganti status. Ya. Terus bagaimana sih mengenalkan wisata ini, kok sampai banyak sekali pengunjung bisa ke sini? Cara kita mengenalkan sebenarnya kita memanfaatkan dunia teknologi lagi melalui HP. Jadi dari cerita dari awal itu dari anak-anak foto dia kirimkan ibunya. Akhirnya nyebar-nyebar dia ke sini, foto lagi, nyebar lagi, foto lagi, nyebar lagi. Ya hanya dari HP. Ya pengunjung itu sendiri yang promosi, bukan saya. Saya cuma menyediakan tempat. Ternyata dampak daripada teknologi itu luar biasa. Ini kan pertemanannya berapa? Satu dengan di Facebook banyak sekali, katakanlah 300 gitu ya, atau 500. Berarti sampai foto-foto di sini ketika jenengan naikkan, berarti kan yang melihat sudah 300 gitu ya, atau 500. Berarti sampai foto-foto di sini ketika jenengan naikkan, berarti kan yang melihat sudah 300. Kalau sampai ada 100 yang menaikkan, berarti sudah berapa ribu mata melihat dan ingin tahu. Nah, jadi aku nggak usah produksi brosur. Dia masuk itu pembangunannya ini dibantu pengunjung, promosinya sing bantu ya pengunjung. Jadi saya cuma mengelola uang dari pengunjung, kita bikin seperti ini. Juga termasuk sampai kesini lagi bayar, lain kali kesini lagi bayar, berarti sampai investasi di gubuk sawah. Investasi. Karena kita membangunnya dari itu. Jadi bukan modal awal kita punya uang besar terus kita bangun jadi tinggal jual, tidak. Jadi ada uang berapa dari pengunjung, dapatnya besok kita belanja. Besok lagi ada pengunjung lagi, dapatnya berapa, kita belanja lagi. Kenapa Bapak maksudnya kenapa sih Bapak ini optimis banget kalau bangun gubuk sawah dengan sesederhana ini kan, dan bisa meluaskan pengunjung yang daya tariknya ke sini terus gitu. Optimis saya, Yeah. optimisnya itu tadi kembali ke teknologi. Sampai nek gak update status di HP 1 minggu kan keri. Kalau nang pinggir kali ya mercing-mercingan foto. Yeah. Itu tadi, karena dunia HP itu peluangnya luar biasa untuk pemasaran atau kita berkarya. Kedua, masalah kayak jenengan punya adik 3, nggak mungkin di rumah itu hanya ada 1 motor, pasti ada adik-adik punya motor, bahkan orang tua punya motor sendiri. Kalau libur, jenengan punya HP bagus, punya motor, mau kemana kalau nggak mau rekreasi? Kan pasti rekreasi. Nah, peluang-peluang itu yang kita baca. Berarti kita punya optimis bahwa ke depan itu dengan adanya teknologi berkembang, wisata juga berkembang. Karena kebutuhan akhirnya, kebutuhan HP. Kalau kita manusia butuh makan tiap hari, HP ya butuh update status, foto di mana-mana, kan gitu. Sama. Nah, pinternya membaca peluang itu yang akhirnya bisa menjadi Pesan Bapak untuk orang-orang yang di luar sana yang masih mungkin bingung dengan apa sih punya lahan yang nggak kepake, pengen dijadiin daya tarik wisata, terus bisa jadi peluang usaha, itu pesan Bapak gimana buat orang-orang di luar sana? pesan saya jangan puas dengan hari ini atau apa yang kamu hasilkan saat ini. Kalau bisa lebih baik, mengapa tidak? Harus dicoba, berani mencoba, berani berubah. Itu harapan saya. Sama hanya petani-petani, ibaratnya kamu jangan rendah hati dikatakan petani karena cuma di sawah. Tapi kalau sawah kamu poles seperti gubuk sawah, luar biasa hasilnya. Gitu. Terima kasih ya Pak Ya. atas waktunya. Ya. Maaf kalau mengganggu waktunya. Ya. That is all from us. Maybe useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you guys.